Melihat dua orang yang tidak sabar, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Dia bisa mengerti Tai Lisan. Lagi pula, sangat mudah untuk keluar sekali. Lagi pula, dia berada di tempat yang ramai tanpa bahaya, dan dia tidak bisa istirahat. Ini persis sama dengan ketika tiga orang Qin Yichen pertama kali pergi ke Kilin Surgawi. Berbicara tentang kota Kilin Surgawi, meskipun itu adalah tur toleransi terakhir kali, itu tidak benar-benar menikmati kemakmuran. Sebaliknya, saya baru saja bertemu Xia Xiong ketika saya pergi ke rumah lelang keluarga Yi. Tak perlu dikatakan, Qin Yichen juga menganggur dan bosan, dan itu akan memakan waktu lama sebelum Alchemy Dao Heaven's Chosen akan dimulai. Pergi, setelah bangun dan membayar teh, berjalan di jalan berbeda dengan membunuh kota Liu Tian. Beberapa orang merasa lebih santai. Tai Lisan tertawa gembira. Saya baru saja mendengar bahwa karena kali ini Alchemy Dao Heaven's Will Chosen, transaksi Heavenly Abyss City juga cukup ramai, dan banyak harta yang biasanya sulit dilihat diharapkan untuk dilihat. Qin Yichen juga setuju. Lagi pula siapa yang ada di sini? Alchemy Dao Heaven terpilih dari keluarga aristokrat di mana-mana. Setiap kaya berminyak. Sepanjang jalan, jauh sebelum Qin Yichen kembali, beberapa orang di Suici bertanya tentang area perdagangan Heavenly Abyss City, yang terbagi menjadi 4 area perdagangan utama, timur, selatan, barat, utara. Distrik perdagangan utara didedikasikan untuk menjual segala sesuatu tentang harta karun, bahan obat, ramuan, resep obat, dan danding tentang Alchemy Dao. Ayo pergi ke distrik perdagangan utara dulu. Secara alami, dua orang di Tie Lisan tidak memiliki pendapat atas usulan Sui Qitian. Lagi pula, kali ini, beberapa orang dipimpin oleh Qin Yichen. Secara alami, mereka pergi ke pasar tentang Alchemy Dao terlebih dahulu. Qin Yichen juga bersahaja. Beberapa orang memperhatikan saat mereka berjalan. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka segera tiba di distrik perdagangan utara. Melangkah ke distrik perdagangan utara, itu adalah kerumunan yang hidup, dan teriakan penjualan satu demi satu. Setelah lama tinggal di daerah aliran sungai, saya merasa senang ketika melihat ini dan yang lainnya. Untungnya, meskipun arus orang sangat sibuk, area perdagangan sangat luas dan tidak ramai sama sekali, setidaknya tidak mempengaruhi mata Qin Yichen. Tai Lisan melihat sekeliling, dan bertanya pada Qin Yichen apa hal-hal ini, dan yang terakhir sabar untuk menjawab. Ada kios di sini. Saya khawatir sewanya tidak murah, bukan? Artinya, sejauh menyangkut kekayaan, itu pasti uang muka harian. Bagaimanapun, tapi Qin Yichen dan yang lainnya masih berada di pinggiran area perdagangan saat ini. Dua semuanya dipasang di jalan. Dan beberapa bahkan meletakkan bahan obat langsung di tanah. Dan melihat loteng distrik perdagangan utara dengan dekorasinya yang mewah. Anda tidak perlu menebak, harta karun yang sebenarnya pasti ada di dalamnya. Ramuan obat dan ramuan di sini hanya bisa dianggap biasa saja, setidaknya jauh dari loteng. Saya sedang berpikir sejenak, tetapi saya mendengar suara Tai Lisan di sampingnya. Saudara Qin, lihatlah, bunga ini terlihat cukup baru. Apa bahan obatnya? Sebelum kata-kata itu jatuh, saya mendengar Yurun Tian berkata, sapi besi, Anda bertanya apapun yang Anda lihat, dan Anda tidak merasa kesal dengan saudara Qin. Selain itu, apa yang menyenangkan tentang ini? Hal-hal yang benar-benar bagus pasti ada di loteng. Kamu mengendalikanku. Apa kau mengenalku lagi? Ini, bos, bahan obat apa ini? Saya harus mengatakan bahwa sejak jatuhnya Raja Abadi Kutub Timur, ditambah dengan peringatan Zhan Jinrong di depan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di lembah sungai, beberapa Raja Abadi telah bersatu. Setidaknya Yang Mulia tidak begitu lucu sebelumnya. Qin Yichen mendengar gerakan itu dan maju sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mengerti Alchemy Dao idiot yang tidak mengerti apapun seperti Tai Lisan, dia tetap mengambil masalah. Namun, dia baru saja melangkah maju, tetapi matanya tertarik oleh tumpukan ramuan obat biru abu-abu di stan. Ini, Frostweed. Tanda seru. Qin Yichen terkejut. Ini adalah suatu keharusan untuk memurnikan senyawa dan... Qin Yichen sangat terkejut bukan karena dia melihat Frostweed di sini. Lagi pula, dunia perang besar jauh lebih luas dan lebih kaya daripada benua 10.000 keluarga. Artinya tidak ada Frostweed. Dia terkejut karena begitu polos dan biasa bahkan tidak ada apapun yang membuatnya melihat Frostweed di stan. Anda harus tahu bahwa meskipun saya pergi ke kota Kilin Surgawi terakhir kali, barang-barang di area perdagangan keluarga Yi memiliki tingkat nilai tertentu. Setidaknya bahan obat yang dijual pasti lebih tinggi dari yang high-end di stan ini. Tumpukan Frostweed di depannya sangat rahasia, tetapi dia tidak ingin mempengaruhi posisi menonjol bahan obat lainnya. Dia bahkan tidak akan menyadarinya jika tidak dipanggil oleh Tie Lisan. Apakah Frostweed tidak berharga di sini? Alis Qin Yichen sedikit berkedut, dan dia memanggil bos yang telah berbicara dengan Tie Lisan dan bertanya, Bos, bagaimana penjualan Frostweed ini? Bos adalah pria parubaya, penuh semangat, dan terlihat seperti curos tua di area perdagangan. Melihat Qin Yichen berpakaian bagus, kuncinya adalah kelompok orang ini sangat galak. Saat mereka tertawa, Tuan Muda tertawa, bisakah Hawar Frostweed ini juga masuk ke matamu?
Lagi pula, pria parubaya itu bahkan menggosok tangannya. Tuan muda, izinkan saya berbicara terus terang dengan Anda. Lihatlah status kaya Anda. Diperkirakan Anda bisa membuang batu roh. Yang kecil mungkin tidak bisa menangkapnya. Anda mungkin juga memilih sesuatu. Ramuan obat. Jika Frostpit ini menginginkannya, itu akan menjadi hadiah kecil untukmu. Qin Yichan mendongak sedikit. Diam-diam berpikir bahwa bos akan melakukan bisnis. Tetapi sekali lagi, dalam kasus biasa, ketika kios semacam ini melihat bahwa pembeli memiliki sesuatu untuk dilihat, itu harus diledakkan oleh langit-langit, sehingga harganya dapat dinaikkan. Tetapi pihak lain langsung memberikan yang layu. Persetan, itu hanya menunjukkan bahwa Frostpit lebih murah daripada imajinasi di daratan Jizu. Itulah yang mengejutkan Qin Yichan. Anda harus tahu bahwa dengan munculnya senyawa dan di kehidupan sebelumnya, Frostpit telah dipecat dengan harga setinggi langit. Untungnya, bahkan dalam kehidupan ini, Qin Yichan memiliki pandangan jauh ke depan untuk membuat rencana ke depan. Tetapi Rao begitu. Seperti yang saya tahu semakin banyak ras senyawa dan harganya naik. Untungnya, dengan peningkatan kekuatan dan statusnya di 10.000 benua, dan perluasan kamar dagang Feile, tidak ada yang berani mengadu Qin Yichan, setidaknya bukan pembelian besar. Tapi Rao memang begitu. Mungkinkah, apakah keberadaan klan majemuk sama sekali tidak ada? Qin Yichan mengerutkan kening, tetapi memikirkan sesuatu, diam-diam berpikir salah. Meskipun Compound dan adalah karya kebanggaannya, Qin Yichan tahu lebih banyak tentang apa di dunia yang lebih luas ada orang yang lebih berbakat dari dirinya sendiri. Poin kuncinya adalah, meskipun senyawa dan diambil dengan sendirinya, itu menarik semua pihak untuk bertarung satu sama lain dan mahal. Bahkan Lin Huaxian dan Zhang Jinrong cukup terkejut dan memuji. Tapi kekaguman dan kekaguman, saya tidak terkejut untuk mengatakan, saya belum pernah melihat kidan seperti itu dalam hidup saya. Kepada pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch sama sekali tidak setingkat Sao Lin Huaxian. Bahkan dia samar-samar ingat bahwa Lin Huaxian menyebutkan bahwa mereka telah mendapatkan ramuan serupa secara kebetulan. Dengan kata lain, daratan Jizu memiliki senyawa dan, tetapi sangat jarang. Qin Yichan memperkirakan bahwa resep majemuk yang mirip dengan majemuk dan seharusnya ada di tangan keluarga aristokrat Dao alkimia kuno itu,